Pak Kris. Terima kasih Mbak Lani sebagai moderator pada sesi kita. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Yeremia Yamin yang telah mengantarkan prediksi pada aspek fisika kimia. Kita boleh applause tepuk tangan kepada para pembicara kita dan moderator kita. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kabar baiknya pada sesi tadi, luar biasa kami panitia telah menemukan nominasi peserta paling terlena dan terbuai. Nanti pada sesi hari ketiga, sebelum penutupan akan kami bagikan peserta paling terlena dan terbuai. Memang materi Pak Yeri ini luar biasa, menghanyutkan, bagaikan dongeng di siang hari. Tapi luar biasa Pak Yeremia, ini Pak Yeremia animo peserta, bahkan berlanjut nanti ke sesi apa namanya tadi dibilang Ibu Lani untuk kursus pemodelan udara. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya langsung mempersilakan Ibu moderator kita di sesi kita sore hari ini untuk aspek prediksi dampak penting untuk aspek biologi. Moderatornya tetap Ibu Lani dan narasumbernya Pak Agus dengan durasi waktu 90 menit dari posisi 15.02 ke lebih kurang nanti posisi 16.32 sore. Waktu dipersilakan kepada Ibu moderator karena di layar Zoom sudah kami perhatikan Pak Agus sudah masuk di layar Zoom. Silakan Ibu moderator, Ibu Lani. Ya, terima kasih Bang Kris. Jadi kalau tadi kita untuk fisik kimia, berikutnya adalah sesi perakiraan dampak untuk aspek biologi. Jadi di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir Pak Agus. Beliau adalah tenaga ahli ya Pak ya, tenaga ahli bidang biologi di Komisi Penilai AMDAL Pusat dan juga dosen di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Kepada Pak Agus, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf terlebih dahulu karena sebenarnya kondisi saya saat ini sedang drop sekali, tapi karena sudah sudah menjanjikan dan saya bersedia, maka insya Allah saya berikan meskipun dalam kondisi sambil pelan-pelan. Jadi mohon maaf pada GERD gitu ya. Nah repotnya itu mau ke dokter, dokternya sedang cuti semua gitu. Jadi belum ke dokter. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya adalah perakiraan dampak pada aspek biologi. Nah ini terutama biologi di sini saya tidak menyoroti di biologi akuatik, tetapi saya lebih menekankan pada flora dan fauna terestrial. Biologi akuatik, misalnya nekton, bentos, ya itu ditangani secara langsung oleh bagian kualitas air, menekankan ada flora dan fauna terestrial. Bentar. Maaf ya nggak putus-putus, coba off-kan dulu videonya peserta ya supaya lebih lancar jaringannya. Oke, mudah-mudahan Bulan nih. Belum keluar Pak screen view-nya Pak. Share screen-nya belum keluar.
Masih belum muncul, Pak Agus. Nah, sudah, Pak. Sepertinya koneksinya gangguan ya, atau mungkin bisa share screen-nya dari laptop panitia kalau ada materinya, supaya Pak Agus cukup bicara saja. Iya, kualitas sinyalnya terlalu. Maaf, Pak Agus, suaranya belum terdengar. Pak Agus masih mute. Oke, sudah. Udah, Pak. Udah bisa terdengar. Sudah, Pak. PowerPoint-nya sudah bisa dilihat, Bu. Iya, PowerPoint-nya ini dari panitia aja, Pak. Jadi Bapak tinggal bacakan saja. Baik, kalau begitu. Ya. Baik. Nah, kita lanjut di apa? Di slide kedua. Coba di slide kedua bahwa coba next, Bu. Mas Barin, panitia, tolong di slide, di view ke slide kedua. Oke, jangan itu. Baik. Apakah ini filenya sudah didistribusikan, Bu? Sudah didistribusikan, Pak. Sudah. Sudah bisa, Mas Barin? Sudah ya? Sudah. Di view, di slide view, Mas. Ini belum ya? Belum slide view? Belum. Di slide kedua, di view. Ya, dibesarkan, Mas Barin. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Ya. Jadi kita kembali pada prinsip pembangunan nasional, yaitu pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Ini ada 3 prinsip, yaitu mempertimbangkan interaksi dan hubungan timbal balik antar komponen lingkungan hidup, kemudian mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta menciptakan hubungan harmonis yang berkesinambungan. Apa artinya di sini bahwa pembangunan yang dilakukan itu seyogianya tetap harus memperhatikan pada kelestarian komponen yang lain. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu dinyatakan bahwa unsur-unsur hayati di alam ini terdiri atas sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Lanjut, Pak. Nah, di dalam bagian ini skema sederhana tentang hubungan keanekaragaman hayati dengan kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi kalau kita lihat, kegiatan pembangunan itu akan ada 2 aspek besar, yaitu pembangunan di habitat alami dan pembangunan di habitat buatan. Nah, di dalam studi AMDAL ini yang kita tekankan adalah bagaimana dampak
penting yang akan timbul pada komponen biologi, terutama yang berada di habitat alami. Nah, di situ ada timbal balik antara ekosistem, kemudian flora dan fauna yang membentuk biodiversity atau biodiversitas. Nah, kemudian untuk apa biodiversitas itu? Di situ tadi saya katakan bisa memberikan kesejahteraan hidup bagi umat manusia sebagai sumber cadangan pangan, kemudian sumber sandang, papan, obat, bahkan ilmu pengetahuan, serta plasma nutfah. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi akibat kegiatan pembangunan ini seringkali mengakibatkan terjadinya perubahan pada bentang alam, kemudian kekayaan spesies, kelimpahan spesies, dominansi spesies, dan perilaku spesies. Nah, ini akan menimbulkan ancaman berupa kepunahan lokal bagi spesies. Kenapa? Saya. Ya. Halo? Oke, lanjut. Nah, mengapa biodiversity ini sangat penting? Pertama, keanekaragaman hayati yang ada di tapak proyek atau di sekitar lokasi proyek, ini dapat digunakan sebagai ukuran kondisi keragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Kemudian juga dapat digunakan sebagai ukuran atau indikator kesehatan sistem biologis atau lingkungan secara keseluruhan. Nah, ini kalau biodiversitas ini tidak seimbang, maka akan mengakibatkan terganggunya kesejahteraan umat manusia. Mengapa demikian? Karena keanekaragaman hayati memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Antara lain manfaat sosial budaya, manfaat ekologi, manfaat ekonomi, rekreasi dan pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa demikian? Ini kalau kita kembali pada peristiwa sekarang tentang COVID-19, ini dinyatakan bahwa virus tersebut. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan adalah bagaimana mekanisme penyebaran dari kelelawar. Kemudian juga bagaimana suatu spesies atau spesies kelelawar mana yang mengakibatkan penyebaran jenis virus tersebut. Yang pada ujungnya adalah bahwa coronavirus ini mengakibatkan terjadinya kepunahan beberapa spesies. Bukan karena satwanya itu terkena coronavirus, tetapi karena banyak jenis-jenis satwa yang dibantai oleh manusia. Nah ini. Oke, lanjut. Nah, batasan flora dan fauna. Klasifikasi makhluk hidup ini dan kehidupan menurut Carl Linnaeus ini Linnaeus membagi dua secara garis besar, yaitu dunia binatang dan dunia tumbuhan. Nah, di dalam AMDAL ini seringkali kita keliru-keliru gitu ya, artinya seringkali tercampur. Seharusnya di dalam studi AMDAL yang kita bicarakan adalah jenis-jenis tumbuhan yang hidup secara liar. Kemudian juga dalam hal ini seringkali juga terjadi kerancuan, apakah kita menulis vegetasi, apakah kita menulis flora, ataukah kita menulis tumbuhan. Nah, kalau kita menulis vegetasi, maka seyogianya ada tambahannya, yaitu misalnya vegetasi rawa, vegetasi mangrove, dan sebagainya. Oke, nah itu untuk vegetasi. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti diskusinya di tengah atau setelah berakhir ya? Saya perlu tanyakan dulu. Di akhir, Pak. Jadi peserta jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat, nanti saya rangkum dan saya sampaikan ke Bapak. Oke. Baik. Baik. Nah, kemudian saya lanjutkan. Seringkali juga terjadi
kerancuan pemahaman kapan menyebut fauna, kapan menyebut binatang, kapan menyebut hewan. Nah ini. Jadi kalau fauna itu sama saja dengan binatang. Tetapi kalau hewan, kalau Bapak dan Ibu menyebut hewan, hewan adalah binatang yang terdomestikasi. Artinya apa? Sudah mengalami perubahan perilaku. Artinya sifat-sifat liarnya ini sudah tidak ada. Nah, kemudian di dalam kajian AMDAL ini lebih baik ditekankan pada 4 taksa atau avifauna, kemudian reptilia dan amfibi. Nah, kenapa di situ saya sebut Pisces juga? Sebenarnya Pisces nanti masuk pada pembahasan di biota perairan. Nah, mengapa kita fokuskan pada mamalia, aves, reptilia dan amfibi, serangga, misalkan di situ ada kupu, kemudian ada rayap, semut dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan strategi nanti bagaimana pelestarian suatu spesies, di mana kalau kita melestarikan seekor gajah, maka diharapkan di situ yang namanya kupu, semut dan sebagainya itu ikut terlestarikan. Tetapi kalau kita sebaliknya melestarikan 1 ekor kupu, maka belum tentu gajah itu bisa hidup. Nah, itulah yang disebut nanti umbrella species. Jadi jangan terlalu muluk-muluk Bapak dan Ibu gitu ya, karena tim biologinya itu ahli serangga, maka di situ kajian flora fauna atau di kajian faunanya itu mencakup keanekaragaman kupu dan bahkan semut gitu ya. Kupu pun kalau saya lihat ada yang mengkaji tetapi tidak Oke. Putus lagi Bu Lani. Halo. Halo Bu Lani. Iya. Putus lagi barusan. Mas Barin bisa di share screen lagi? Oh, ini belum ya? Belum, belum. Sudah terlihat? Belum, belum Mas Barin, belum. Belum kelihatan, Pak. Ya. Karena di close dulu. Ya, tadi di bagian fauna. Iya. Ya, ini. Oke. Terus. Oke, ini. Jadi untuk yang sekarang itu bahwa reptilia dan amfibi itu masuk pada digolongkan pada herpetofauna. Nah, ini yang perlu diperhatikan kembali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu ada definisi tentang satwa dan satwa liar. Nah, kemudian kita lanjut, Pak Baring. Itu tinggal dibaca aja. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian sebelum mundur lagi sedikit, 1.
Di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan itu dinyatakan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Nah ini yang saya tidak tahu, ini membuat kebingungan ya. Jadi setiap organisme yang ada di perairan hidupnya baik tergantung seluruhnya maupun sebagian, ini disebut ikan gitu kan. Padahal di Undang-Undang Nomor 5 dinyatakan ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau menyusun dokumen AMDAL, maka tolong jangan dicampur adukkan. Ternak itu jangan masukkan ke satwa liar. Gitu. Misalnya kambing, ayam itu jangan ditulis di komponen biologi. Itu sebaiknya dimasukkan di dalam komponen sosial, terutama untuk sumber pendapatan atau cadangan atau tabungan bagi masyarakat. Nah, dalam studi AMDAL, penekanan atau fokus studi tentang satwa liar ini terutama diarahkan pada fauna. Nah, mamalia ini juga bermacam-macam, ada mamalia terestrial, arboreal, dan mamalia yang terbang. Mamalia terbang ini adalah bangsa kelelawar, gitu ya. Kemudian fokus spesies, terutama fokuskan pada jenis-jenis yang telah dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian spesies yang terancam punah menurut IUCN, endemik atau bahkan telah langka. Nah, sebaiknya juga karena nanti di dalam pengelolaan itu kita tidak mungkin mengelola setiap spesies, maka kunci pada pengelolaan adalah bagaimana kita menekankan pada selain jenis dilindungi, terancam punah, endemik dan langka, adalah menekankan pada umbrella spesies, kemudian keystone spesies, dan flagship spesies. Ini di sini mohon maaf saya tidak terjemahkan karena kalau diterjemahkan, kenapa? Jadi ada spesies payung, ada spesies kunci gitu ya, dan sebagainya. Ini maksudnya bukan begitu. Oke, lanjut. Nah, perakiraan dampak di dalam komponen biologi, terutama flora fauna terestrial, ini tergantung pada jenis proyeknya. Apakah itu proyek baru ataukah proyek perubahan atau skala perubahan skala proyek. Kalau proyek itu baru kan kajian pustaka, kemudian kajian jurnal mengenai kondisi flora dan fauna di lokasi rencana tapak proyek. Digunakan juga sebagai dasar pelingkupan. Apa maksudnya? Tadi Pak Yeremias sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana pelingkupan dan sebagainya. Nah, dari situ maka muncullah di kerangka acuan ini tidak sekedar daftar jenis, tidak, tetapi juga bagaimana klasifikasi perlindungannya, kemudian bagaimana status populasinya, itu tentunya berdasarkan dari tinjauan pustaka yang ada. Nah, dari situ baru dilakukan survei untuk mengecek benarkah ada spesies-spesies tersebut. Nah, kemudian kita gunakan untuk menyusun studi AMDAL. Perubahan skala proyek. Nah, kalau dari skala proyek, maka sumber data itu yang sebaiknya digunakan adalah pengetahuan lingkungan. Kemudian dari situ dinilai terlebih dahulu apakah RKL dan RPL yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah efektif atau belum. Nah, sayangnya di sini selalu mengatakan efektif, tetapi nyatanya itu kualitatif semua, tidak ada pendukungnya. Nah, kemudian pelingkup belum. Oke, lanjut.
Nah, langkah-langkah perakiraan dampak. Yang pertama adalah mendeskripsikan kondisi biota darat, itu baik flora maupun fauna yang ada pada saat sebelum rencana kegiatan. Apa saja sih? Nah, nanti tergantung pada tapak proyeknya. Tadi saya sudah mendengar juga Pak Yeremias Samin bahwa lingkup atau ruang lingkup wilayah yang bentuknya wilayah yang luas, ada bentuknya adalah memanjang. Contohnya apa? Kalau wilayah yang luas misalnya pembangunan itu akan wilayah yang luas dan terkonsentrasi. Tetapi kalau misalnya kita berkaitan dengan AMDAL untuk pembangunan jalan tol misalkan, atau bahkan AMDAL jaringan listrik, maka itu wilayah studinya adalah memanjang. Nah itu harus dideskripsikan secara baik kondisi setiap daerah tersebut. Nah, tahap yang kedua, mengidentifikasi keberadaan spesies. Arahkan pada spesies dilindungi, endemik, langka, dan atau terancam punah. Bagaimana kalau tidak ada, tidak ketemu? Kalau tidak ketemu, di situ coba cari informasi dari masyarakat, ada nggak jenis-jenis mamalia, aves, atau reptilia yang dilindungi di situ. Nah, yang ketiga, mendeskripsikan rencana kegiatan dan keterkaitan kegiatan pengelolaan. Artinya apa? Bagaimana rencana kegiatan dan bagaimana keterkaitan antara kegiatan tersebut dengan pengelolaan serta dampaknya yang akan muncul, yang diperkirakan akan muncul pada komponen flora fauna. Nah, kemudian bisakah yang keempat adalah tahapnya mendeskripsikan suksesi alami. Seringkali dokumen RKL itu juga sifatnya masih kualitatif, artinya hanya ada dan tidak ada, sehingga tidak bisa diprediksikan bagaimana kecenderungannya. Kemudian tahap kelima adalah memperakiraan dampak dan alternatifnya. Nah ini artinya apa? Misalnya kalau kita membuat jalan tol, kemudian dampak yang mungkin timbul adalah fragmentasi. Nah, agar tidak terjadi fragmentasi, maka bagaimana alternatif kegiatannya? Di bawah atau underpass ataukah ke atas? Nah itu. Nah kemudian juga yang langkah ke-6 adalah bagaimana pemusatan dampak besar dan penting. Oke. Terus bukan aja. Apa itu? Lanjut, Pak. Sudah terlihat, Pak? Udah. Oke, nah ini, jadi ini tadi mengidentifikasi keberadaan spesies dilindungi, endemik, langka, dan terancam punah. Itu nanti termasuk bagaimana menyajikan menurut IUCN, kemudian juga status spesies. Kelangkaan spesies ini didasarkan atas pertimbangan pertama wilayah sebaran. Apakah sebarannya terbatas hanya pada salah satu ekosistem ataukah pada habitat. Kemudian bagaimana ukuran populasi spesies yang langka. Lanjutkan lagi.
Oke, yang ketiga. Nah ini bagaimana mendeskripsikan rencana kegiatan. Artinya adalah kita menerapkan prinsip ramah lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan. Ini dapat didirikan oleh komponen lingkungan biologi yang baik. Nah, jika suatu rencana atau kegiatan teridentifikasi potensial menimbulkan Jika teridentifikasi menimbulkan dampak, maka deskripsikan pula langkah-langkah dan bentuk pengelolaan dampaknya. Lanjut, Pak. Ini bisa dibaca aja nanti yang terus. Nah, ini mendeskripsikan suksesi alami tadi yang saya jelaskan. Jadi bagaimana pengetahuan tentang suksesi digunakan untuk menggambarkan keadaan lingkungan biologi yang akan muncul di masa depan tanpa harus mengimplementasikan tertentu. Artinya apa? Kalau lahan proyek itu anggap saja semak belukar, kemudian tanpa melakukan tindakan apapun, artinya misalnya tidak melakukan penanaman atau pengkayaan, maka apa yang akan terjadi? Nah ini bisa diprediksikan melalui teori suksesi. Akan proses penggantian tumbuhan oleh jenis tumbuhan lain yang berlangsung kontinu dan mengarah ke suatu keadaan yang mantap atau stabil dan permanen. Oke. Nah ini ada suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Apa itu? Kalau suksesi primer adalah sukses yang terjadi yang sebelumnya tidak ada vegetasi atau di daerah yang kosong sama sekali. Sedangkan suksesi sekunder ada kemudian mengalami gangguan dan seterusnya. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana suksesi spesies tumbuhan pada lahan yang kosong. Jadi awalnya dari sebelah kiri ini kosong, kemudian kalau kita biarkan nanti akan tumbuh dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah berapa tahun itu bisa membentuk tegakan yang pohon seperti yang sebelah kanan itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian memperakiraan dampak dan alternatifnya. Ini maksudnya adalah pada hakikatnya perakiraan dampak merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai besar perubahan yang dapat timbul pada setiap komponen lingkungan sebagai akibat dari rencana kegiatan. Kemudian juga mencermati dan mengidentifikasi parameter lingkungan biota darat yang penting untuk dikaji. Nah ini, di dalam laporan-laporan AMDAL seringkali itu parameter atau peubah yang disajikan itu global. Artinya apa? Penyusun belum membedakan mana parameter dan mana variabel atau peubah. Contoh, parameter misalnya perubahan keanekaragaman hayati. Nah itu adalah masih parameter. Kenapa? Karena di dalamnya itu masih ada ukurannya. Misalkan di dalam ukuran keanekaragaman hayati itu adalah ada kekayaan jenis, ada indeks Shannon, ada kemerataan jenis, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian seringkali yang paling parah adalah menggabungkan antara flora dan fauna menjadi satu, yaitu bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak kepada flora fauna. Nah, ini yang mana? Flora fauna yang mana? Gitu. Kenapa? Karena misalkan kalau diambil kasus pembangunan jalan, maka untuk jenis-jenis satwa, misalkan burung yang habitatnya interior, artinya cenderung memilih habitat yang seperti hutan primer, maka dia akan menyingkir dari jalan tersebut. Tetapi untuk jenis-jenis yang menyukai habitat eksterior, artinya areal-areal terbuka, itu justru akan berdatangan. Gitu.
Jadi di situ akan terjadi pergantian dominansi dari suatu spesies. Gitu. Nah ini yang harus dicermati. Nah, jangan sampai kita mengatakan besar tapi totalitas gitu. Nah, akibatnya apa? Nanti di dalam penyusunan rencana pengelolaan itu akan kesulitan sendiri. Ini yang dikelola mana? Gitu. Apakah yang dikelola tumbuhannya ataukah satwanya? Nah kalau satwa apa yang dikelola? Nah di situ adanya apa? Gitu. Kemudian mencermati dan mengidentifikasi parameter lingkungan biota darat yang penting untuk dikaji. Nah itu tadi. Yang penting untuk dikaji apa? Seandainya misalkan di suatu areal rencana kegiatan di situ terdapat jenis dilindungi atau jenis terancam punah, baik itu flora maupun fauna, maka jangan maju dulu, Pak. Nah, maka yang penting dikaji adalah bagaimana keberlangsungan hidup atau kelestarian spesies yang terancam punah tersebut. Oke, kemudian perakiraan dampak rencana kegiatan terhadap komponen biota darat dilakukan terhadap setiap komponen atau parameter lingkungan biota darat. Nah, parameter lingkungan biota darat ini dapat berubah meskipun tidak ada rencana kegiatan pembangunan. Apa artinya? Kondisi keanekaragaman hayati, kondisi keanekaragaman flora dan fauna itu akan selalu dinamis meskipun tidak dilakukan perubahan. Oleh karena itu, di dalam pengumpulan data, seyogianya dilakukan tidak hanya pada tapak proyek saja, tetapi juga pada tapak yang bersebelahan yang masih memiliki kondisi relatif alami, sehingga nanti bisa menggunakan atau dalam evaluasi menerapkan. Nah, kemudian juga menyusun alternatif rencana kegiatan jika terdapat dampak penting terhadap parameter lingkungan biota darat. Itu artinya bagaimana seorang atau sebuah perusahaan akan melakukan alternatif dampak negatif yang akan timbul bagi flora fauna. Oke, suaranya hilang. Belum. Oke, lanjut Pak Barin. Halo. Oke. Nah, kemudian yang langkah terakhir adalah pemusatan dampak besar. Dan langkah terakhir dalam perakiran dampak pada lingkungan biota darat adalah penetapan aspek kritis yang diperoleh dari kelima langkah sebelumnya. Nah, langkah terakhir ini menghasilkan perakiraan besaran dan kepentingan perubahan akibat adanya rencana kegiatan pelaksanaan proyek. Bagaimana kita mengatakan dampak itu besar atau penting? Mengklasifikasikan besar itu kita bisa menggunakan analogi dari kondisi di ekosistem referensi. Yang tadi saya katakan bahwa seyogianya tidak hanya mengambil di lokasi tapak proyek saja, tetapi ambillah yang bersebelahan, yang areal tersebut masih memiliki kondisi yang relatif masih bagus, terutama jika itu di hutan alam. Sehingga nanti bisa kita bandingkan, betulkah bahwa perubahannya ini sangat besar. Nah, bagaimana besar dan kecil? Itu kita akan biasanya menggunakan bagaimana persentase perubahannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam perakiraan dampak penting adalah jika di areal rencana kegiatan terdapat spesies dilindungi, endemik, langka, atau terancam punah, menurut IUCN atau menurut peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, maka kegiatan tersebut memberikan dampak penting. Jadi sekali lagi kuncinya ya, apabila di suatu tapak proyek itu kita temukan jenis dilindungi, maka mau tidak mau bahwa kegiatan proyek tersebut memberikan dampak penting terhadap jenis dilindungi. Itu kunci umum. Jadi jangan dihindari itu. Oleh karena itu sangat penting dalam mengidentifikasi
mana jenis dilindungi dan mana yang tidak dilindungi. Oke, lanjut Pak Barin. Nah, metode perakiraan besar dampak, ini perakiraan besar dampak ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan perubahan kualitas lingkungan. Nah, secara garis besar, metode perakiraan dampak yang umum digunakan dapat dikelompokkan ke dalam metode formal dan metode informal. Metode formal ada metode matematik, ada fisik, dan ada model eksperimental. Sedangkan metode informal itu ada metode analogi, metode intuisi, dan pengalaman kepakaran. Nah ini, ada metode intuisi. Artinya apa? Bagaimana pengalaman seorang penyusun AMDAL? Sesuai dengan keilmuannya. Gitu. Oh, kalau kegiatannya demikian, maka flora ini akan demikian. Ini akan, satwanya akan demikian, dan seterusnya. Nah, sekali lagi bahwa perakiraan dampak ini dilakukan dengan mengacu pada skala ruang dan waktu. Artinya apa? Jangan membandingkan ruang yang berbeda. Contoh, Bapak dan Ibu menyusun AMDAL kemudian membandingkan kondisi vegetasi. Satu vegetasi mangrove, Bapak dan Ibu bandingkan dengan vegetasi di hutan alam, di daratan. Nah ini tidak boleh, karena itu tidak sepadan. Itu. Demikian pula tentang satwanya. Jadi kalau membandingkan adalah pada ekosistem yang relatif sama. Saya katakan relatif sama karena di dunia ini tidak ada ekosistem yang benar-benar sama. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Barin. Nah, ini metode formal. Ini misalkan menggunakan model matematik. Ini sifatnya dapat bersifat umum atau khusus untuk tempat tertentu, kemudian bisa stasioner atau dinamik. Dinamik itu artinya kita memasukkan peubah-peubah lain, kemudian juga ada heterogeneus atau homogeneus, artinya tidak ada variasi perbedaan jarak atau dari satu sumber. Kemudian juga bisa menggunakan metode deterministik, sehingga di sini outputnya nilai tunggal atau menggunakan stokastik, artinya kita menggunakan nilai peluang probabilistik. Nah, model deterministik yang digunakan untuk pendekatan model matematik, ini misalnya pendugaan kekayaan spesies, ini dengan persamaan S sama dengan C kali A pangkat Z. Nah, ini kalau kita len-kan, maka len S sama dengan len C, gitu ya, itu len-nya kurang. Len C, karena itu tetapan konstanta, plus Z len A. A dalam hal ini adalah luasan areal. Oke, lanjut. Nah, metode formal, ini yang model fisik, ini perakiraan dibuat dengan membawa data biota dari lapangan, kemudian dibuat skala tertentu. Artinya, ini menggunakan cardboard. Kemudian metode formal yang ketiga adalah model eksperimental, yaitu perakiraan dampak dilakukan dengan membawa sampel hidup ke laboratorium, kemudian diberi perlakuan pengujian. Artinya apa? Kalau misalkan ada satwa, kemudian misalnya kita membangun pabrik, kemudian di situ ada timbul gangguan suara, maka kita berikan gangguan suara. Apa yang akan terjadi atau respon apa yang akan terjadi pada satwa tersebut. Nah, itulah model eksperimental. Nah, perubahan yang diamati dapat berupa laju kematian, kemudian timbulnya gangguan aktivitas, terus terjadinya terjadinya perubahan-perubahan dari morfologi suatu spesies. Oke, lanjut Pak. Nah, ini satu contoh, ya. Jika suatu parameter lingkungan memiliki standar yang telah ditetapkan, misal itu SNI, Standar Nasional Indonesia, atau JIS, itu Japan International Standard, dan sebagainya, maka
penentuan besarnya perubahan lokal secara nasional maupun secara internasional. Jadi kita tidak perlu membuat analogi lagi. Itu kalau sudah ada standar yang ditetapkan. Tetapi jika belum ada, maka kita berkondisi di tipe ekosistem yang sama di tempat lain. Nah, contoh penentuan besar perubahan jumlah jenis tumbuhan ini misalnya demikian. Oke, ini data ini hanya data mengarang ya, jadi jangan digunakan dipercaya gitu ya. Oke, itu misalnya luas sampelnya 1,0 hektar dan seterusnya. Kemudian ditemukan jenisnya di sebelah kanan ada 53, 65 dan seterusnya. Terus lanjut. Bisa menggunakan model SPSS, kita menggunakan regresi. Nah, ini bagaimana hubungan antara kekayaan jenis atau keanekaragaman jenis dengan luas areal. Nah, ini display yang positif, artinya apa? Semakin luas, maka kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat akan semakin tinggi. Lanjut. Lanjut. Baik, ini metode analogi, kemudian juga metode informal, menggunakan metode intuisi dan kepakaran. Jadi kalau metode intuisi, ini besaran perubahan dampak ditentukan menurut kemampuan penyusun dalam menggunakan intuisinya untuk melihat kejadian di masa datang secara holistik. Misalnya begini, kalau misalnya ada proyek di Sulawesi, gitu, kemudian di situ ditemukan anoa misalkan. Apa yang akan terjadi dengan anoa itu? Nah, penyusun harus punya intuisi sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya bahwa jika habitatnya ini berubah, maka anoa gunung ini akan berpindah atau bahkan akan punah secara lokal. Gitu. Nah, di sini yang pentingnya bagaimana intuisi ini untuk kejadian di masa yang akan datang. Lanjut. Lanjut, Pak Farin. Pak Agus, maaf waktunya 10 menit lagi, Pak, supaya kita bisa punya banyak waktu untuk diskusi. Oke, kalau begitu, nah ini jangan membandingkan antara misalnya hutan mangrove dengan hutan gambut gitu ya, atau dengan hutan alam, intinya gambaran. Kemudian ini kalau hutan alam yang di tengah itu misalnya dibandingkan dengan hutan tanam. Bagaimana keanekaragaman hayatinya? Kemudian areal tambah. Coba lanjut, Pak. Pak Barin. Pak Barin. Ya, sudah, Pak. Lanjut, dilanjut. Lanjut. Nah, ini tadi yang pendekatan ad hoc. Ini yang tadi saya katakan di atas dulu, Pak. Satu. Ke atas satu aja. Nah, ini yang di komponen atau parameter lingkungan ini jangan digabungkan antara tumbuhan dengan satwa. Ini harusnya untuk satwa sendiri dan untuk tumbuhan sendiri. Oke, lanjut. Nah, kemudian perakiraan besar dampak pada parameter. Ini ada kekayaan jenis, keanekaragaman jenis dan nilainya bisa sama. Meskipun spesiesnya berbeda. Sebaiknya ditambah. Lanjut, Pak.
Lanjut, Pak. Halo. Halo. Sudah, Pak. Nah ini, oke, sudah. Oke, ini sudah bisa dibaca sendiri. Ini karena berdasarkan PP nomor 27 tahun 99, bagaimana perakiraan dampak penting. Oke, lanjut, Pak. Nah ini pada komponen vegetasi dan satwa liar, nanti kita buat semacam ini. Jadi mana yang yang terkena semacam ini dan seterusnya. Nanti kalau dalam satu baris ke kanan itu tidak harus semuanya terkena, gitu ya. Ada yang tidak bisa. Tapi kalau manakala salah satu ada yang terkena, misalnya intensitas dampaknya pada kekayaan jenis itu terkena, artinya akan menimbulkan dampak penting, maka kegiatan itu akan menimbulkan dampak penting. Itu kuncinya. Terus lanjut. Dilanjut Pak Beri. Nah ini metode pengumpulan data. Oke, terus nanti bisa dibaca. Kita diskusi aja. Nah ini, nah di sini yang perlu saya tekankan, orang berdasarkan habitus antara habitus pohon, palma, rotan, perdu dan liana. Itu jangan digabung menjadi satu, gitu ya. Jadi yang pohon ya pohon. Nanti di dalam habitus pohon itu ada tingkat pertumbuhan semai, ada atau tingkat pertumbuhan anakan, ada tingkat pertumbuhan pancang, tiang dan pohon. Gitu. Oke, lanjut. Nah, oke, ini nanti bisa dibaca terus. Nah ini metode pengumpulan datanya untuk tumbuhan. Baik, saya kira itu saja untuk materi dari saya. Selanjutnya nanti bisa dibaca dan kita bisa diskusikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus. Tadi sudah cukup banyak pertanyaan dari para peserta. Saya sudah mencoba mengelompokkan. Yang pertama ini dari Pak Fatih Hanafi Lubis ada 2 pertanyaan. Apakah jenis mamalia, kucing atau anjing termasuk hewan peliharaan atau hewan domestik, itu perlu dicantumkan ke dalam tabel? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara pengolahan dampak terhadap biologis jika di suatu proyek tersebut memiliki jenis flora dan fauna yang dilindungi? Begitu, Pak. Oke, mudah-mudahan saya bisa menangkap dengan baik ya, karena ini ternyata putus-putus juga. Saya nggak tahu koneksinya di saya. Tadi adalah kucing ya, Bu ya? Iya, kucing anjing apa perlu dimasukkan ke dalam tabel, Pak? Oke. Nah, begini. Kucing dan anjing itu, apakah kucing hutan ataukah kucing kampung? Ini berbeda ini masalahnya. Karena kalau di kita itu ada namanya anjing hutan, itu ajak, itu perlu dimasukkan dalam tabel, Bu. Tetapi karena itu anjing domestik dengan anjing hutan itu akan berbeda nama ilmiahnya, ya, itu. Nah demikian pula juga dengan kucingnya. Ini apakah kucing yang mana? Tapi yang terdomestikasi itu jangan dimasukkan ke dalam. Mohon maaf. Jadi kalau yang terdomestik itu, jadi jangan dimasukkan ke dalam tabel penemuan satwa gitu. Jadi termasuk misalnya, tetapi manakala kerbau itu adalah kerbau liar, seperti di Taman Nasional Baluran itu ada kerbau liar, ada banteng liar, kemudian ada kambing gunung kalau di Aceh itu dimasukkan ke dalam jenis satwa liar gitu, Bu. Nah, bagaimana pengelolaannya jika ada jenis dilindungi? Nah, jika ada jenis dilindungi, sekarang jenisnya apa? Karena setiap jenis itu memerlukan kebutuhan hidup yang berbeda. Gitu. Jadi, arahkan atau tekankan pengelolaannya itu pada upaya pelestarian jenis dilindungi atau jenis yang terancam punah. Nah, disitulah pentingnya menyusun rencana pengelolaan itu bukan sekedar normatif saja. Artinya perlindungan habitat, kemudian pemasangan papan, bukan sekedar itu.
Tapi bagaimana? Itu tergantung pada jenisnya. Contoh, kalau kita ingin melakukan pengelolaan lingkungan untuk jenis dilindungi misalnya elang, itu akan berbeda dengan jenis dilindungi untuk terenggiling. Itu berbeda. Terenggiling hidupnya di daratan, sedangkan elang di arboreal. Elang perlu pohon yang tinggi untuk bersarang, terenggiling perlu rebahan pohon yang menghasilkan banyak rayap dan banyak semut. Itu Bu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ini nanti gini aja. Menyambung ke pertanyaannya Bu Isurya Nancy. Jadi jika suatu kegiatan sudah berjalan, kemudian karena akibat dari kegiatan tersebut mungkin faunanya bermigrasi ya, kemudian fauna-fauna itu berkonflik dengan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi kegiatan, apakah itu menandakan upaya pengolahan yang dilakukan oleh pemrakarsa tidak berhasil, Pak? Ya, itu salah satu ciri begitu. Tadi alternatifnya bagaimana gitu. Sehingga tidak menimbulkan masalah berikutnya. Ini kegiatan sudah berjalan, yang kemudian identifikasi satwanya itu apa gitu. Satwanya misalkan monyet ekor panjang gitu misalnya, atau apa jenisnya. Nah, begitu dibuat suatu pabrik atau bangunan kemudian dipagar, nah ternyata itu yang semula sebarannya ke dalam pabrik itu akhirnya tidak bisa. Akhirnya apa? Dia akan berkonflik dengan masyarakat. Nah, bagaimana caranya pengelolaannya? Kalau areal yang diizinkan itu luas, maka seyogianya sisakan areal yang menjadi habitatnya satwa tersebut sebagai areal konservasi atau areal perlindungan satwa. Itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Suci, jika di lokasi kegiatan ada flora fauna yang dilindungi, itu informasi apa saja yang harus kita cantumkan di bab rona lingkungan? Halo? Halo, Pak. Sudah jelas tadi, Putus, Pak, Bu. pertanyaan? Putus, Bu. Halo? Ya, pertanyaan dari Bu Suci, jika di lokasi kegiatan ada flora dan fauna yang dilindungi, informasi apa saja yang harus kita cantumkan dalam dokumen AMDAL, khususnya di rona lingkungan? Informasi apa yang disajikan di dalam rona lingkungan? Yang pertama adalah sebarannya di mana, di habitatnya mana, gitu. Yang kedua, berapa perakiraan populasinya? Artinya sebentar, Bu. Ini ada tukang roti berhenti di bawah ya. Iya, ini rumah saya karena meskipun di atas ya repot juga gitu ya. Suaranya kenceng juga. Baik. Tetap jadi jelas pertama kok, Pak. identifikasi ya. Iya. Nah, ini jadi tukang rotinya ini berhenti tadi. Baik. Jadi kalau ada flora dilindungi, maka pertama identifikasi jenisnya. Itu jenis apa? Yang kedua, sebarannya, artinya sebaran itu di mana saja dia berada. Kemudian berapa dugaan kepadatan populasinya. Dan yang ketiga, ada enggak itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kenapa? Lengkap itu makanya bukan karena perusahaan yang bersangkutan, tetapi mungkin karena pemanfaatan oleh masyarakat yang berlebihan. Nah, itulah pentingnya informasi yang sangat menyeluruh itu. Nah, bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya pertama, bisa areal-areal yang menjadi habitat itu dilindungi, dalam arti tanda kutip dilindungi oleh perusahaan sebagai areal pelestarian prasmanusia, atau pindahkan area jenis-jenis tersebut ke dalam tempat lain. Itu Bu, kira-kira Bu Lani. Ya, sudah cukup jelas ya Bu Suci ya? Sudah Bu Lani, sudah Pak Agus, terima kasih.
Iya. Berikutnya pertanyaan. Oh iya. Ya, kalau masih silakan. Oh ya, terkait tadi Bapak tentang organisme atau hewan yang dilindungi, bahwa kalau misalnya sebuah kegiatan yang sifatnya pembangunan infrastruktur, itu kan otomatis secara tidak langsung ketika dia melewati sebuah kantong, dia akan membuat akan terjadi fragmentasi, akan ada pemotongan dari ekologi landscape-nya, Pak. Nah, ini kalau untuk menentukan batas ekologis luas apa, Pak? Karena kalau kita kaitkan dengan kajian kami sebagai pengkaji di dalam dokumen AMDAL, khususnya aspek biologi, kita dibatasi oleh waktu, dibatasi dengan biaya, dan kalau menurut saya pribadi, kalau sudah bicara tentang habitat satwa dilindungi, sepertinya kajian AMDAL tidak cukup untuk mengkaji itu, Pak. Harusnya kajian itu sudah ada atau harus ada kajian tersendiri sebagai sebagai suplemen lah untuk dokumen AMDAL itu sendiri. Karena menurut saya dokumen AMDAL tidak akan cukup untuk membuat itu, Pak. Baik, sudah? Ya, Pak. Oke, begini. Jadi itulah pentingnya seorang penyusun AMDAL di bidang komponen flora fauna itu menitipkan pertanyaan ke bidang sosial. Apa artinya? Titipkan pertanyaan itu, ada nggak jenis-jenis dilindungi yang biasa melintasi areal rencana proyek misalnya. Oh ada di sungai ini, nah itu kan sudah jelas. Misalnya anggap saja di sungai A. Kalau begitu, manakala kita akan membangun membangun jalan tol misalkan, maka sungai yang akan kita lintasi itu kita harus amankan dengan cara bagaimana? Kita buat di situ jembatan itu naik tinggi sehingga nanti tidak mengganggu satwa. Itu Pak. Jadi di situ yang semacam kantong habitat semacam ini ya Pak ya. Koridor satwa gitu ya Pak. Betul. Gitu. Nah, itu pentingnya mengidentifikasi areal-areal perlintasan satwa itu. Jadi sekali lagi memang kalau diurus oleh orang waktunya, maka titipkan kepada yang mengkaji di bidang sosial. Jadi bagaimana gangguan satwa kepada masyarakat, bagaimana lintasan satwa dan seterusnya. Terutama kalau di Sumatera itu ada contoh yang bagus, itu jalan tol itu sekarang itu saya lupa sungai apa, itu bawahnya sekarang sudah digunakan oleh gajah untuk melintas ke Waikambas gitu. Saya lupa sungainya sungai apa. Lampung. Iya di Lampung. Cuma mohon maaf saya lupa nama sungainya. Itu karena jalan tolnya dinaikkan gitu sehingga dan sungai itu dibuat pagar yang kokoh gitu sehingga harapannya tidak rontok dan bawahnya itu sungainya masih mengalir dan itu dibuat sedemikian rupa sehingga gajah itu bisa melintas dari satu habitat ke habitat lain dengan aman. Gitu Pak Nur. Oke, cukup ya Pak Rahman ya, karena masih banyak yang lain di list saya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Alif, jika di tapak proyek itu ada kawasan perladangan, apakah perlu dihitung populasinya atau dilakukan analisis vegetasi Pak Agus? Baik, nah ini, bagaimana kalau perladangan? Kalau perladangan ya tidak perlu gitu ya. Permasalahannya tinggal sekarang macam perladangannya perladangan apa? Karena kalau misalnya di Kalimantan namanya perladangan berpindah, itu akan berbeda karena dia masih menyisakan beberapa beberapa pohon gitu. Berbeda dengan ladang seperti di Jawa, kalau sudah namanya ladang itu kosong gitu. Nah itu sehingga informasi di situ hanya jenis apa saja yang vegetasi yang ada di situ. Jadi tidak perlu dikaji terlalu mendalam berapa kerapatan vegetasinya, karena itu adalah vegetasi budidaya gitu. Nah, jadi tidak perlu menduga populasi dari vegetasi itu kalau di semacam itu. Nah, yang penting adalah jenisnya apa saja itu. Karena apa? Nanti suatu saat manakala ada ganti rugi tanam tumbuh, nah tim biologi ini bisa memberikan masukan bahwa ini loh yang menjadi istilahnya tanaman pokok bagi masyarakat setempat. Itu saja sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Alif. Dalam mendeskripsikan suksesi alami, apakah cukup secara teoritis saja ataukah harus mengumpulkan data primer juga?
Nah, dalam mendeskripsikan suksesi alami, ini sebenarnya cukup secara teoritis karena tidak akan cukup waktu untuk melakukan kajian tentang suksesi alami. Nah, jadi kita bagaimana kajian pustaka tentang suksesi alami di daerah rentan itu. Nah, yang jelas di situ manakala kita mengambil laporan atau jurnal atau dari pihak lain, maka tolong jangan lupa sebutkan sumbernya. Itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Yang berikutnya dari Pak Irfan Hanifah, kalau misalnya ada suatu kegiatan yang merubah ekosistem alami menjadi ekosistem binaan, seperti ruang terbuka hijau, itu apakah dapat menimbulkan dampak lain? Oke. Jadi perubahan ekosistem itu pasti akan memberikan dampak lain gitu ya. Apalagi kita bina. Nah, jadi di sini karena saya dari komponen biologi, misalkan begini. Sebagai contoh misalkan pembangunan waduk misalnya. Nah, pembangunan waduk ini kan dari ekosistem alami kemudian dibendung menjadi ekosistem buatan. Jadi kalau waduk itu mau tidak mau itu disebut juga ekosistem buatan. Artinya apa? Kita mengubah ekosistem dari terestrial menjadi ekosistem akuatik. Nah, sehingga di situ terjadi perubahan komponen biologi yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana perpindahan fauna dan perpindahan fauna di lokasi tersebut? Nah, di situ bagaimana seorang perencana itu mengkaji kebutuhan dasar apa bagi spesies satwa yang ada di lokasi tersebut sehingga nanti bisa kembali tidak mengalami kepunahan secara lokal. Salah satu contoh yang membanding atau melihat yaitu pembangunan Waduk Dharma di sekitar Kuningan ya. Di situ ada dulu ada macan tutul, ada surili dan sebagainya. Itu sudah pindah, tetapi bagaimana seorang perencana menanam pohon penghasil buah untuk pakan mereka akan kembali lagi. Nah, disitulah pentingnya rencana pengelolaan. Kemudian rencana pemantauan. Kita pantau betul enggak gitu. Kalau tidak betul kita evaluasi apa yang salah. Nah, disitulah gunanya rencana pemantauan. Evaluasi kegiatan yang kan ini tidak memperoleh hasil yang maksimal. Itu jawaban dari saya, Bu Lani. Iya, terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tony Yulianto. Beliau menanyakan, kapan sebaiknya kita menggunakan metode formal dan informal dalam memperkirakan dampak biologi? Baik. Nah, di sini memang sebaiknya adalah metode formal dulu, karena metode formal itu adalah ada dasarnya, ada perhitungannya, sifatnya adalah kuantitatif. Nah, manakala kita tadi ada yang menyatakan kita ini waktunya tidak cukup, seringkali diburu-buru, dananya mepet, bahkan nggak cukup. Bagaimana? Ya gunakanlah metode informal, tetapi sekali lagi mainkan intuisi, mainkan pengalaman sehingga hasilnya jelas. Itu, Bu. Jadi sekali lagi itu sangat situasional, tidak bisa dikatakan pada saat kondisi mana. Namun demikian sekali lagi bahwa seringkali metode formal dan informal itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Artinya apa? Kita melakukan dua pendekatan itu untuk menyatakan suatu dampak itu besar atau penting, itu menggunakan dua pendekatan secara sekaligus. Itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari Pak Tony, ya, dari Pak Tony. Jadi dalam kriteria kelayakan lingkungan ada salah satu kriteria tentang pernyataan tidak mengganggu entitas biologi. Nah, ya, bagaimana jika di lokasi tersebut ada flora fauna yang termasuk ke dalam list IUCN? Apakah masih layak kajian itu, Pak? Masih layak. Nah, disitulah pentingnya sekali lagi tadi yang di depan saya katakan, kita identifikasi betul-betul
tapak-tapak rencana proyek. Kemudian kalau memang arealnya luas atau memang ada areal yang bisa disisakan, maka bagaimana kita membuat kantong-kantong konservasi, yaitu untuk pelestarian plasma nutfah dari satwa dan tumbuhan gitu. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, kita laporkan ke BKSDA bahwa kami menemukan di penerima laporan itu, penerima laporan atau dokumen dari AMDAL itu kan salah satunya kan BKSDA. Harusnya BKSDA itu mengidentifikasi dikemanakan ini jenis ini. Nah, kalau tidak ditangani di lokasi itu dan masih bisa dipindahkan, artinya bisa melakukan konservasi ex situ, maka itu bisa dipindahkan ke tempat lain sebagai pelestarian keanekaragaman jenis langka dan terancam punah. Itu, Bu. Iya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Yolanda. Beliau menanyakan dari pengalaman Bapak, apakah ada dampak biologi yang termasuk dampak penting tapi tidak dapat dikelola? Pernah nggak Pak ada pengalaman seperti itu? Dampak penting terhadap tapi tidak dapat dikelola. Iya. Saya belum. Oke. Saya kebetulan dulu waktu nyusun AMDAL, saya belum pernah menemukan yang dampak penting tapi tidak dapat dikelola. Tapi pada saat pengalaman saya menilai ini hal-hal tersebut. Kenapa? Pertama, karena pengelolaannya itu harus multi pihak, tidak bisa oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi misalkan begini, suatu industri semen gitu di dalam industri itu, di dalam kawasan industri itu ada areal yang ditempati oleh terenggiling, oleh kancil, dan seterusnya. Nah, dia tidak bisa karena tidak mungkin penanganannya itu melibatkan multi pihak. Gitu. Nah ini yang seringkali ada yang tidak mungkin ditangani secara sendirian. Kecuali dia akan sanggup mengeluarkan dana sekian untuk misalnya membuat pagar dan sebagainya, kemudian menerapkan aturan yang tegas dan seterusnya. Nah ini pengalaman saya. Tetapi kalau pada waktu saya dulu sering menyusun AMDAL, saya belum menemukan semacam itu, Bu. Itu jawaban saya. Iya. Kalau pengelolaannya multi pihak itu kita di bagian RKL, Pak, bisa kita cantumkan nggak Pak di institusi pelaksananya? Iya, dicantumkan di situ. Makanya pelaksana itu kan seringkali kan pelaksana itu hanya tercantum saja kan. Tapi tidak pernah dibuktikan sampai pada MOU-nya bagaimana. Gitu. Baik, apakah sudah cukup menjelaskan Ibu Yolanda? Ibu Yolanda di mana ya? Nah, yang terakhir ini pertanyaan dari Pak Jailani, tapi saya kurang bisa menangkap pertanyaannya. Mungkin bisa langsung bertanya, mumpung masih ada waktu. Pak Muhammad Jailani, bisa langsung bertanya ke Pak Agus. Ya, silakan. Mana Pak Jailani? Pak Jailani? Yang terakhir ya, Bu ya? Iya, yang dua terakhir ini. Tadi kan menyambung Pak Tony Yulianto sebenarnya. Tadi salah satu metode informal itu kan adalah pendekatan intuisi ya Pak Agus ya. Iya. Itu apakah layak dipergunakan ya? Karena dalam itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah nggak kalau kita menggunakan pendekatan intuisi itu? Oke. Memang tadi saya katakan pendekatan informal itu seringkali sangat lemah. Karena apa? Tidak ada dasar atau tidak ada data dasar yang kita gunakan sebagai pijakan. Tetapi di situ secara intuisi ini keilmuan itu bisa membuktikan. Contoh begini Pak, misalkan kalau misalnya suatu perusahaan akan misalnya tailing, membuang limbah ke laut, kemudian menggunakan pipa misalnya dari suatu pabrik itu misalnya berjarak anggap aja 16 km di darat, kemudian selanjutnya di laut dalam. Nah,
16 km ini akan melintasi hutan mangrove, kemudian ada hutan pantai. Nah, ini secara intuisi astagfirullahaladzim, Pak, kenceng. Secara intuisi bahwa akan panas itu akan mengakibatkan beberapa jenis satwa akan datang, misalnya tikus dan sebagainya, itu pengganggu-pengganggu itu. Nah, yang hilang apa nih? Kalau di Sulawesi itu yang hilang itu yang menyingkir itu biasanya adalah jenis-jenis burung gitu. Nah, berapa ukuran mendatangi lokasi tersebut? Nah, oleh karena itu kita menggunakan intuisi berdasarkan apa? Kajian pustaka. Jadi begini, maka perilaku satwa-satwa yang ada di sini akan begini. Itu Pak maksudnya. Gimana Pak jalannya? Harus juga berbasis pada tinjauan pustaka sebenarnya Pak, intuisinya tidak benar-benar intuitif sekali ya Pak ya. Oh enggak, kalau intuisi sekali itu namanya itu melamun Pak. Nah, sembarangan itu Pak. Pak Iya, ini saya melalui Bu Lani yang pertanyaan saya yang pertama, saya tuh bolak-balik beberapa regulasi terkait kepada lingkungan. Saya belum ada membaca batas toleransi jumlah hewan dilindungi sehingga satu kegiatan usaha itu tidak dapat dilakukan. Apakah Pak Agus punya parameter kuantitatif berapa banyak hewan dilindungi, kemudian maka satu usaha itu tidak dapat dilakukan amdalnya atau tidak dapat dilakukan usaha kegiatannya lebih lanjut begitu. Misalnya ada satu hewan dilindungi, ada 100, tidak ada batasan toleransi kuantitatifnya untuk hewan dilindungi Pak. Pak Agus punya tidak parameter kuantitatif itu? Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, nah ini tadi saya katakan untuk flora dan fauna itu sampai saat ini belum ada standar nasionalnya, atau tadi saya katakan belum ada SNI-nya misalnya ya, tidak seperti misalnya kalau misalnya kimia itu maka ada standar misalnya menggunakan standar Jepang dan seterusnya. Kalau di flora fauna ini belum ada. Mengapa demikian? Karena setiap lokasi itu akan memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Jenisnya juga berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah begini Pak, biasanya proyek ini terkait enggak dengan internasional gitu. Kalau terkait dengan internasional, maka hilangnya satu spesies dilindungi itu akan mengakibatkan terhambatnya administrasi yang lain Pak. Gitu. Oleh karena itu, manakala kita menghadapi spesies di lokasi itu ada yang menjadi perhatian internasional. Contohnya apa? Misalnya harimau Sumatera. Itu harimau Sumatera itu sudah menjadi isu internasional. Sehingga kalau kita membangun sesuatu di lokasi atau di kawasan yang terdapat harimau, ini hati-hati. Gitu. Karena apa? Manakala kita sampai mengganggu habitat dan kematian, itu sorotan internasional dan itu bisa ditutup. Yang menutup bukan kita, tetapi dunia internasional. Itu Pak. Itu ada gajah, orangutan dan seterusnya itu. Itu artinya apa? Belum ada standar secara kuantitatif. Berapa yang harus ada atau berapa kematian satwa yang dikatakan bahwa ini tidak layak secara ekologi dan harus ditutup. Jadi lebih memperhatikan international opinion dan investasi daripada keberlanjutan ekologi secara keseluruhan ya Pak? Iya, iya. Ya contohnya begini, jika kita melakukan kegiatan pembukaan tambang dan itu dananya dari internasional, maka selalu akan ada persyaratan, saya lupa namanya apa ya, itu persyaratan tentang biodiversity assessment Pak di situ. Nah di situ manakala kita tidak bisa memberikan informasi secara baik,
itu dana nggak akan turun Pak. Itu akibatnya proyek nggak bisa jalan. Gitu Pak Jelani. Terima kasih Pak. Ya, sudah cukup ya Pak Jelani ya Pak. Di list saya sepertinya semua pertanyaan sudah bisa dijawab ya Bapak Ibu. Jika ada yang masih kurang mungkin bisa cukup untuk satu pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu 7 menit. Jika tidak, kita minta kata penutup dari Pak Agus ya. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan. Dari peserta sudah tidak ada pertanyaan, Pak Agus. Mohon. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi. Masih ada? Oke, silakan. Ya, aku. Tidak, Pak. Sudah cukup, Pak Agus. Sudah? Ya. Oke, itu Bu Yesi mana? Bu Yesi baru nongol. Iya, Pak. Terima kasih. Hai, Bu Lani. Bapak Ibu sekalian, pertama di dalam perakiraan dampak tentang flora fauna, pertama kita harus hati-hati ya bahwa jangan mencampur adukkan antara flora dan fauna budidaya dengan flora dan fauna yang hidup secara liar. Nah, sekali lagi tadi tercetus juga bagaimana ikan kok tidak dimasukkan ke satwa liar. Nah, itu dasarnya adalah undang-undang. Jadi sekali lagi itu dimasukkan ke biota perairan. Nah, saya hanya menekankan karena sesuai dengan keahlian saya hanya di bidang flora dan fauna terestrial. Nah, kemudian pesan saya, tolong baca dokumen itu sebelum dipresentasikan. Meskipun harus terburu-buru, tolong baca gitu ya. Karena saya sering menemukan ini lokasi di mana, ini proyek di mana, itu tumbang tindih. Gitu ya. Kemudian ada Ibu yang menjadi atau yang sudah punya KTPA, tolong baca secara lengkap. Jangan menyerahkan kepada asisten, karena asisten itu tugasnya adalah membantu kita mengumpulkan data, sedangkan menerjemahkan adalah kita yang sudah sini ada bahan yang fatal. Salah satu contohnya adalah seringkali juga jadi satwa ini adanya harus di mana dan ketemu di mana ya. Contoh misalnya Bapak dan Ibu melakukan kajian di Sumatera misalnya, tetapi di pulau itu Bapak dan Ibu ternyata sajikan atau cantumkan tentang walabi misalnya. Nah, itu sering saya tanyakan, ini walabinya siapa yang lepas gitu. Nah, itu jadi tolong itu jangan sampai hal-hal yang kecil tapi sangat tidak enak gitu ya. Itu jadi seringkali di situ saya katakan keras, tapi maksud saya adalah ingin bahwa mari kita susun dokumen AMDAL ini sebagai dokumen semi ilmiah gitu ya. Artinya dokumen semi ilmiah ini adalah pengambilan datanya secara ilmiah, penyajiannya juga secara ilmiah, didukung dengan pustaka-pustaka yang lain. Baik, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dari saya yang singkat ini. Kemudian juga saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaklengkapan di dalam menyajikan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah sudah selesai 90 menit dan mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Sehat, Saya kembalikan ke Pak